Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pada kajian kali ini kita akan membahas masalah kitab Fathul Qorib. Sebagaimana biasa saya akan upload kajian-kajian agama Islam tentang ilmu fikih. Nah, pada pembahasan kali ini mungkin tidak akan panjang lebar, tidak akan tidak melebar ke sana ke sini dan lain sebagainya. Tapi straight pada satu poin, yaitu tentang faslun fi dzikri syai' minal a'yanil mutanajjisati wa ma yathuru minha bizibaghi wa ma la yathuru. Faslun, suatu pasal, fi dzikri syai', di dalam menyebutkan sesuatu, tentang pembahasan sesuatu, minal a'yanil mutanajjisati, dari benda-benda yang terkena najis, wa ma yathuru minha bizibagh, dan sesuatu yang bisa menjadi suci minha, dari benda-benda yang najis tadi, bizibari, dengan cara disamak atau dimasak, wa ma la yathuru, dan sesuatu yang tidak bisa menjadi suci. Wa juludul maitati, dan kulit-kulit bangkai, kulluha tatharu bizibagh, semuanya bisa menjadi suci dengan cara dimasak. Sawa'un fi dzalika maitatu ma'kulil lahmi, baik fi dzalika di dalam sesuatu tersebut, maitatu ma'kulil lahmi, bangkai yang bisa dimakan, wa ghairihi, dan bangkai yang tidak bisa dimakan. Nah, jadi pada pembahasan kali ini adalah topiknya membahas masalah kulit yang bisa diolah menjadi pernak-pernik ya. Biasanya kulit bangkai ini dijadikan sepatu, baju, jaket seperti itu, kemudian tas dan lain sebagainya. Ya, ada juga kulit yang bisa dibuat jadi kayak misalkan tikar kayak gitu, pelak dan lain sebagainya. Wa kaifiyatu dibari, dan cara memasak atau menyamaknya tadi, ayyanzi'a fudulal jildi, hendaklah menghilangkan terlebih dahulu fudulal jildi, sisa-sisa kulit tersebut, mimma yu'affinuhu, dari sesuatu yang menempel, minad dam wa nahwihi bisyai'in hirifin, dari darah, wa nahwihi, dan sejenisnya, bisyai'in, dengan sesuatu, hirifin, yang mempunyai rasa pekat. Jadi bisa cara menghilangkannya adalah dengan cara membersihkan dulu sisa-sisa yang melekat di kulit tersebut. Misalkan ada darahnya, ada daging dan lain sebagainya, itu dihilangkan dulu terlebih dahulu, karena itu nggak bisa dipakai, itu sudah kotor, najis lah, seperti itu kan. Jadi yang diambil di sini adalah kulitnya saja, dengan sesuatu yang mempunyai rasa pekat, bau yang cuman baunya harum. Kafsin, seperti afas. Nah, afas ini seperti sejenis tanaman yang berbau wangi dan rasanya pahit.
Kalau misalkan di Indonesia yang paling bagus itu daun jeruk. Nah, daun jeruk bisa dipakai untuk menyamak kulit. Saya juga belum tahu proses pembuatan kayak misalkan beduk seperti itu kan. Nah, pembuatan beduk. Nah, pembuatan beduk itu juga kulit beduk itu bukan dari barang yang najis karena sudah melalui proses zibal. Nah, biasanya sih kalau yang saya lihat itu dijemur. Nah, sudah dijemur, kemudian hilang semuanya. Baunya tuh memang bau-bau bangkai sih. Sudah dijemur baru dibersihkan. Walau kanal hirifu najasan, meskipun ada hirif tadi, alat penyamak yang rasanya pekat tadi, najasan dari sesuatu yang najis, kazirkil hammami, seperti kotoran kazirki hamamin, seperti kotoran burung dara. Nah, misalkan hirifnya tadi, alat ini tadi untuk menyamak tadi dari sesuatu yang najis, itu tidak ada masalah. Misalkan bukan apes, bukan dari tanaman, tapi dari kotoran burung dara, kotoran misalkan kotoran sapi atau apapun itu dari sesuatu yang najis, itu tidak masalah. Kafa bizibari, maka cukup sudah boleh fizibari di dalam proses penyamakannya. Illa jildal kalbi wal khinziri, kecuali kulit anjing dan kulit babi. Nah, kulit anjing dan kulit babi tidak boleh dipakai untuk tidak akan suci dengan cara apapun, baik itu disamak dan lain sebagainya. Kulit dari kedua binatang ini hukumnya sudah haram, tidak bisa disamak. Jadi kalau misalkan teman-teman mempunyai tas dari kulit anjing dan kulit babi, maka itu haram dan tidak boleh dipakai. Seperti itu, karena dalam proses apapun dia tetap najis. Dan wa matawallada, dan suatu binatang, seekor binatang, tawallada yang dilahirkan minhuma dari kedua binatang tersebut, anjing dan babi, au min ahadihima, atau salah satu dari keduanya tadi, kedua binatang tadi, anjing dan babi, ma'a hayawanin tohirin, dengan hewan yang suci, falayat hurubizibari, maka tidak suci dengan cara disamak. Misalkan seekor binatang yang lahir dari keduanya tadi, misalkan lahirnya kambing, maka kambing tersebut tetap najis, seperti itu. Misalkan anjing proses menikah entah kenapa kayak gitu, anaknya mungkin melahirkan kambing, maka kambing tersebut tetap kondisinya haram. Atau min ahadihima, atau dari salah satu hewan tersebut, misalkan anjing atau babi ya, anjing lah, katakan seperti itu, kita ambil contoh anjing. Nah, disilang dengan hewan yang suci, anjing disilang dengan kambing. Kambing ini binatang yang suci, sedangkan anjing adalah binatang yang haram. Kemudian dikawinkan di situ, menjadi keluar anaknya menjadi misalkan kambing. Nah, maka kambingnya tersebut adalah haram. Dan kalau misalkan kita menyamak kulit kambing tersebut, hukumnya juga tetap haram. Karena persilangan antara halal dan haram, maka diambil hukumnya adalah haram. Nah, begitu juga kalau misalkan ada satu binatang amfibi. Nah, amfibi ini pun juga mengambil kias daripada hukum ini tadi. Au min ahadihima ma hayawanin tohirin tadi. Nah, proses kiasnya itu begini. Kalau buaya tersebut, hewan amfibi tersebut matinya di darat, maka hukum bangkainya tersebut adalah
najis. Nah, kalau misalkan hewan buaya tersebut matinya di air, maka hukum bangkainya adalah halal. Nah, kalau misalkan ada dua binatang seperti ini, contohlah katakan buaya. Nah, maka hukumnya buaya tersebut adalah haram. Karena apa? Di dalam di dalam tubuh hewan tersebut ada dua hukum, halal dan haram, maka diambil haramnya seperti itu. Nah, semua binatang yang ada di darat kalau misalkan mati tanpa proses penyembelihan itu hukumnya haram, bangkai. Kalau binatang yang ada di laut apabila mati, maka bangkainya tersebut adalah halal, ya, bukan najis. Nah, kalau misalkan ada kedua binatang tersebut dalam satu tubuhnya tadi ada halal dan haram seperti hewan amfibi, nah maka hukumnya diambil yang haramnya. Nah, seperti itu. Itu adalah metodenya Al-Imam Syafi'i, ulama-ulama Imam Syafi'i. Nah, berbeda kalau misalkan ulama-ulama dari mazhab Malik. Nah, ulama-ulama mazhab Malik mengatakan bahwa yang namanya hewan amfibi, baik itu hewan-hewan yang ada di laut ya, seperti buaya, hiu dan lain sebagainya, kayak gitulah. Itu kan apalagi biawak. Itu kalau misalkan dia hidupnya di air, meskipun dia bisa hidup di darat, bisa pelisiran apa segala macam di darat kayak gitu, bisa jalan-jalan di darat, tetap hukumnya halal. Karena apa? Diambil dari habitatnya tadi. Habitatnya dia adalah hewan air, hewan laut. Nah, maka hukumnya tetap halal. Itu kalau menurut Imam Malik. Kalau misalkan Imam Syafi'i tidak, kalau hewan amfibi itu karena di tubuhnya ada halal dan haram, maka diambil haramnya. Seperti itu. Jadi yang namanya hewan dari persilangan, hewan yang dilahirkan dari persilangan halal, haram dan halal, maka hukumnya tetap haram. Wa azmu maitati wa sya'ruhu najisun. Nah, adapun tulang dari bangkai wa sya'ruhu dan bulunya najisun adalah najis. Wa kadzal maitatu aidon najisatun. Begitu pula bangkai hukumnya adalah najis. Jadi tulang dan bulunya tersebut adalah najis. Sebagaimana kalau misalkan hukumnya bangkai tersebut adalah najis. Wa uridu biha azzailatul hayatu bi ghairi zakatin syar'iyatin. Yang saya maksud bangkai di sini, adalah binatang azzailatul hayatu, binatang hidup yang kemudian mati terbunuh bi ghairi zakain, tanpa proses penyembelihan syar'iyatin secara syariat. Jadi yang dimaksud bangkai hukumnya najis di sini adalah binatang yang tanpa proses penyembelihan yang syariah. Fala yustasna, dan tidak termasuk hina izin ketika ini adalah janinul muzakkati, janin yang disembelih, iza kharaja min batni ummihi maitan, jika keluar dari perut ibunya tadi dalam keadaan mati. Jadi musannif mengecualikan janin yang mati, janin yang disembelih. Kalau misalkan keluar dari perut ibunya tadi dalam keadaan mati, maka tetap bisa dimakan dan hukumnya halal. Karena apa? Li'anna zakatuhu fi zakati ummihi. Karena proses penyembelihan janin tersebut fi zakati ummihi, bersamaan dengan
penyembelihan induknya. Jadi misalkan induknya nih disembelih. Nah, kemudian induknya mati. Nah, pada saat proses ini tadi kita belah perutnya, itu ada janin dan janinnya itu dalam keadaan mati, ada anaknya dan anaknya itu mati. Maka anaknya tersebut bisa dimakan. Karena apa? Proses penyembelihan anak tersebut mengikuti proses penyembelihan induknya. Wa kadza ghairuhu minal mustambiyati al mazkurati fil mabsutati. Dan begitu pula dan begitu pula pengecualian yang lainnya al mazkurati yang akan disebutkan fil mabsutati di dalam kitab-kitab yang luas nantinya. Summal istasna, kemudian musonif juga mengecualikan min syaril maitati, dari rambut bulu rambut al maitati yang bangkai, kaulahu beliau berpendapat ilal adamiyah, kecuali bangkainya anak Adam atau rambutnya anak Adam. Ai fa inna sya'ruhu tahirun kamaitatihi, karena rambutnya anak Adam tersebut tahirun suci kamaitatihi, seperti mana bangkainya. Jadi bangkainya anak Adam itu ya, manusia itu hukumnya adalah suci, itu bukan najis. Jadi kalau misalkan sudah meninggal kayak gitu, kita bersihkan, kita mandikan lain sebagainya, kemudian kita bawa ke pekuburan kayak gitu, kita tidak perlu lagi mandi besar dan lain sebagainya, karena dia bukan najis. Kita tidak perlu mandi karena membuang hadas kecil atau hadas besar. Karena apa? Bukan karena mandi karena terkena najis atau apapun lah kayak gitu. Kalau hadas kan itu yang keluar dari tubuh ya. Kalau najis yang sesuatu yang tidak boleh, yang haram di luar dari tubuh. Nah, maka anak Adam itu bukan dalam kategori najis. Rambutnya, nah misalkan rambutnya, tulangnya dan lain sebagainya, kalau misalkan kita ketemu keinjak dan lain sebagainya, itu hukumnya tetap suci sebagaimana bangkainya. Itu. Jadi yang dimaksud bangkai yang haram di sini adalah bangkai-bangkai binatang yang mati tanpa proses penyembelihan. Nah, itu. Nanti ada pembahasan lanjutannya nanti di dalam kitab-kitab yang lebih panjang lagi. Ini kalau nggak salah syarahnya kitab Fathul Qorib ini ada di dalam kitab Al-Bajuri. Itu saya ngaji juga kitab Al-Bajuri, lebih detail lagi masalah pembahasan ilmu fikihnya. Nah, kitab Al-Bajuri ini matannya kitab Takrib. Nah, kitab Takrib itu punya syarah Fathul Qorib. Fathul Qorib kalau tidak salah itu saya belajar itu Al-Bajuri lagi syarahnya. Nah, ada lagi nanti pembahasan yang lebih detail, yang lebih jelimet lagi itu Fathul Mu'in. Fathul Mu'in itu kalau kita mengkaji itu butuh extraordinary fokus kita di dalam mengkaji kitab Fathul Mu'in, karena nahu, sorobnya dan lain sebagainya itu, apalagi dia domirnya itu kadang jauh kembalinya, itu baru bisa kita ketemu di mana yang kita maksud. Mungkin itu saja pembahasan tentang kitab Fathul Qorib. Sesuatu benda-benda yang najis, yang terkena najis, yang bisa disucikan atau yang tidak dapat disucikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.